dari mobil dia bilang belum cukup, alias gagal. Udah pada saat ujian aku menyetir kayak kura-kura. Pikiran aja, ini bukan akhir dari segalanya, gitu kan. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini akhir dari isi dompet gua. Dimarah-marahin lah, pokoknya diomelin lah. Tiap Halo, Emily. Hai, welcome to Jose Vlog. Santai deh kali ini, oke. Video kali ini aku mau bagi informasi, aku berbagi pengalaman, berbagi cerita gimana aku bisa dapet SIM di Belanda. Oke. Ambil SIM di Belanda itu nggak murah, jadi memang kita harus menyiapkan duit. Emang nggak murah ya, karena 100 menitnya aja tuh 70 euroan. Aku ingat banget. Nah, aku itu ambil SIM itu, aku ingat banget awal tahun 2020 itu mulainya pandemik ya. Jadi aku memang dapat SIM itu memang lagi di masa-masa yang lockdown, tutup buka, termasuk sekolah menyetir aku juga akhirnya tutup gitu kan, dan akhirnya tertunda. Nah, ini yang bikin lama, dan ini yang bikin makan waktu, dan ini yang bikin duit terus berjalan. Oke, jadi aku ceritain waktu pertengahan April 2020, aku ingat banget, itu aku cari sekolah mobil terdekat ya. Aku di Belanda itu sebelum kita dapat SIM, kita harus lulus 2 ujian, teori yang pertama dan kedua praktek. Kalau misalnya teorinya udah lulus, baru kita boleh ujian praktek. Dan dapat SIM pastinya. Tapi teori ini kalau kalian lulus waktunya hanya 1,5 tahun. Jadi dalam masa teori kalian, kalau setelah kalian lulus, kalian harus lulus juga ujian praktek selama dalam jangka waktu 1,5 tahun itu. Karena kalau sudah habis waktunya 1,5 tahun, angus, ulang lagi teori lagi. Itu yang bikin biaya, waktu, tenaga, pikiran itu semuanya deh. Oke, jadi bulan April kalau nggak salah aku udah kontak sekolah mobil terdekat di area rumahku. Penting banget cari sekolah mobil yang persentase tingkat kelulusannya tinggi. Nah, ya karena bagus gitu loh. Nggak, maksudnya gini loh. Kita jangan tergiur oleh diskon di sini. Biasanya kan banyak tuh iklan-iklan yang mau sekolah mobil dengan harga sekian, banyak banget. Tapi aku justru nggak lihat itu, karena buat aku mau lihat tingkat persentase kelulusan siswa-siswanya, kelulusannya tinggi. Walaupun saat itu aku nggak, suamiku bilang aku mau sekolah yang ini karena aku lihat presentasi kelulusan tinggi, dan aku lihat resensi orang-orang yang nulis dengan mereka lulus gitu kan. Nah, sementara suamiku memilih sekolah yang lain karena dia pikir sekolah ini udah puluhan tahun. Oke, memang kalau misalnya saat itu aku nggak menemukan sekolah yang aku udah pilih, mungkin aku akan ikut yang suamiku bilang. Tapi balik lagi, itu kita, ini cuma masukan ya, ini yang aku alamin gitu kan. Tapi balik lagi ke kalian cari sekolah yang kira-kira kalian, menurut kalian yakin kalau sekolah itu memang bagus, dan kalian bisa lulus di situ. Akhirnya aku daftar di bulan, aku telepon mereka di akhir April kalau nggak salah ya. Mereka kontak aku di bulan Mei. Mereka tanya kesehatan aku, matanya, dengan ada penyakit lain sebelum mulai les itu mereka tanya ya. Kalau memang kita nggak ada sakit apa-apa,
mereka bisa mulai untuk les dengan aku saat itu ambil paket. Jadi aku mulai di bulan kalau nggak salah aku mulai itu awal bulan Juni ya. Mereka tanya juga apakah aku sudah lulus ujian teori. Aku bilang belum. Oke, sekarang udah dapat sekolah mobil, tapi aku pengen ujian teori secepatnya nih. Oke, aku lihat website mereka CBR. Aku buka website mereka dan aku dapet tanggal untuk ujian teori itu di bulan September. Bayangin aja, September dari bulan Mei aku lihat, karena aku udah dapet konteks sekolah mobil tapi aku belum mulai, tapi aku udah dapet aku lihat tanggal ujian teori di bulan September. Bayangin aja, untuk di Rotterdam ya, untuk Rotterdam penuh karena ya aku nggak tahu, pokoknya penuh semua waktu itu. Tanggal 14 Juli aku dapat, tapi 2 jam dari tempat tinggal aku. Saat itu yang aku pikirin itu ujian pertama kali aku ya. Jadi aku tuh saat itu aku pikir, udahlah dimanapun aku jalanin. Maksudnya gini, karena kalau aku udah mulai praktek, terus aku nunggu sampai September lama banget gitu kan. Jadi aku cari di mana tempat yang aku bisa ujian teori secepatnya, walaupun sekalipun itu aku harus ke ujung Belgia misalnya ya, aku jalanin gitu kan. Jadi saat itu aku booking 2 jam dari sini perjalanannya. Oke, fine, itu kita bisa pakai kereta, gampang dilalui. Belanda ini kecil, jadi semua itu bisa aja gitu kan. Jadi nggak usah nunggu yang di Rotterdam yang cuma 20 menit tapi dapatnya September gitu kan. Jadi aku pikir udahlah nggak apa-apa, 2 jam di perjalanan, yang penting aku dapat tanggal secepat mungkin. Oke, mulailah dengan praktek. Jadi aku sekolah nyetir karena aku udah dapat tanggal nih di bulan Juli. Aku pikir aku mulai sekolah akhir Mei itu aku mulai sekolah nyetir ya. Sekolah nyetir pertama mereka proof Ryan ya. Jadi mereka lihat sejauh mana aku bisa menyetir. Jadi sebelum kita ambil paket, mereka proof dulu, mereka kasih tahu aku. Akhirnya aku proof nyetir. Mereka lihat aku dapet itu cewek ya, dan jangan sedih ya. Kalian tahu ya kalau dapet cewek itu kayak apa mulutnya. Kalau dia baik tapi ya itu tegas gitu kan. Oke, waktu aku nyetir pertama kali, dia bilang gaya nyetir aku itu nggak boleh di sini gitu. Jadi itu misalnya kita nyetir nih, nyetir tuh harus pegang ini ya. Terus misalnya aku gini atau itu nggak boleh, kita harus tuh begini gitu. Karena dia bilang nanti kalau kamu ujian nanti dia lihat cara kamu pegang setir. Setelah kamu lulus ya udah deh gitu kan katanya. Kamu masing-masing punya caranya tapi begini. Terus aku pikir gitu ya. Bayangkan 19 tahun aku nyetir, usia 19 tahun aku nyetir, dianggap gak bisa nyetir gitu loh. Tapi ya udahlah ya, namanya kita butuh gitu ya. Saat itu aku butuh karena aku pengen banget bisa nyetir pengen banget dapet sih sebelum winter, sebelum masuk musim dingin. Jadi dalam waktu bulan Juni itu aku punya waktu 1 bulan. Jadi bulan Juni ke Juli itu aku punya waktu 1,5 bulan. Nah, guys, aku mau kasih lihat ujian teori itu. Kita tuh sebelum ujian teori kita tuh harus belajar banget. Jadi kalian boleh pilih ujian teori. Waktu aku pilih tanggal itu aku boleh pilih mau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda ya. Oke, sampai situ aku pilih bahasa Belanda. Oke, lanjut nih ya. Jadi aku ambil dalam bahasa Belanda karena saat itu yang aku pikir yang ngajar aku itu orang Belanda, walaupun bahasa Belanda aku nggak bagus, tapi ya udahlah. Aku kalau masih karena aku pikir kalau baca dalam bahasa Belanda aku masih lebih oke deh dibanding
ngoceh gitu ya. Ya intinya waktu ujian dalam bahasa Belanda aku di sini tuh yang paling tinggi tuh baca gitu. Jadi aku pikir ya udah aku ambil mungkin lesson itu aku baca itu lebih mending lah, mending. Jadi aku ambil ujian dalam bahasa Belanda. Website, aku buka YouTube, aku buka info, aku cari sebanyak mungkin dari mana aku bisa ambil sekolah dapat bisa belajar teori gitu. Sebelum aku ujian, aku punya waktu 1,5 bulan untuk ujian teori. Jadi aku waktu itu buka teori toppers ya. Waktu itu aku info lewat YouTube. Aku dapat info kalau teori toppers itu bagus. Jadi aku buka Instagramnya teori toppers. Jadi aku buka dan aku follow IG-nya mereka dan aku beli paketnya mereka. Aku beli paketnya mereka itu waktu itu kalau nggak salah 30 euro dan itu diskon. Jadi kalau misalnya kalian lagi buka Instagramnya teori toppers, itu kadang-kadang tuh mereka suka diskon, terus mereka kasih setengah harga. Aku itu 1 bulan, jadi paket itu 1 bulan ya. Oke, dalam waktu 2 minggu, ini aku cerita nih ya, aku cerita santai nih ya. Jadi dalam waktu 2 minggu, aku belajar dari teori toppers itu. Itu bagus banget karena orangnya videonya ada gitu. Jadi orangnya tuh kasih info, kasih penjelasan dalam bahasa Belanda dan ya kasih juga translate di bawahnya dalam bahasa Inggris. Jadi ada dalam bahasa Inggrisnya, dia videonya dalam bahasa Belanda, translate-nya ada dalam bahasa Inggris. Jadi the best. Oke. 2 minggu aku udah tiap hari aku baca, aku lihat videonya, terus aku bilang udah nih teori toppers nih aku udah sampai udah oke gitu, maksudnya aku udah tahu nih. Terus aku punya bukunya juga, aku catetin satu-satu dalam bahasa Belandanya, aku artiin apa yang aku nggak ngerti. Terus nggak sengaja aku buka lagi video-video YouTube orang-orang belajar dari mana lagi, aku pengen tahu. Aku dapat lagi ini teori eksamen pun NL nih, kalau kalian lihat teori eksamen pun NL.nl ini juga bagus dan murah. Jadi selama proses aku praktek, aku belajar teori, jadi aku udah dapat nih. Jadi mungkin ini juga membantu buat kalian. Kalau kalian mau ambil teori dulu boleh, atau enggak kalian mau ambil mau tahu prakteknya dulu juga boleh, silakan. Masing-masing orang pasti punya pendapat yang masing-masing ya. Jadi kalau aku ambil teori juga dibarengin sama praktek. Jadi aku tahu apa yang aku pelajarin, aku praktekin. Oh ini loh, karena banyak banget rambu-rambu dan banyak banget aturan-aturan di Belanda. Jadi kita juga harus tahu kalau misalnya teorinya kita tahu, ini prakteknya kita lihat oke gitu kan, tahu. Pada saat aku mau ujian teori, oke, jadi aku udah siap nih, aku udah dengan segala kekuatan halilintar segala macam udah aku kerahkan gitu kan, baca, belajar dalam bahasa Belanda, tulis apa artinya, aku udah deh semuanya udah aku lakuin. Aku mau ujian teori. Oke, aku pergi dari rumah pakai kereta pagi-pagi. Aku cuma berdoa, Tuhan tolong supaya aku lulus ujian teori. Tapi bayangin aja ya, teori di Belanda itu buat orang Belandanya aja mereka bilang nggak gampang gitu loh, nggak gampang, susah. Tapi ya udahlah, aku pikir udah maju, jangan mundur lagi gitu loh, hajar gitu. Aku pergi pagi-pagi, aku pergi itu 2 jam perjalanan. Aku udah masuk ke ruang tempat gedungnya itu, KTP itu aja yang kita bawa. Jadi itu aku duduk di meja dengan orang-orang yang bukan sekali untuk ambil ujian Belandanya sendiri gitu ya. Ngobrol udah ada yang 4 kali, udah ada yang 3 kali. Aku duduk, udah masuk, aku udah masukin semuanya di locker. Jadi dia ada ruangan khusus, semuanya masukin, nggak boleh pegang apa-apa. Duduk sampai kita tunggu panggilan. Ada nomornya di atasnya.
Oke, kalau ini seingat aku ya, masuk ke ruangan itu nggak boleh ada kita ditutup telinga gitu kan. Terus ada beberapa orang di dalam ruangan. Ini tips buat kalian, jangan klik apa-apa. Ujian teori itu jangan klik apa-apa sebelum, kalau duduk lo masih, kalau misalnya nggak nyaman gitu ya, maksudnya misalnya cangcutnya nyempil atau enggak, bra lo ngerasa nggak nyaman, bikin senyaman mungkin dulu, karena ketika kita udah klik itu waktu berjalan gitu loh, itu waktu berjalan. Jadi pastiin kita itu dengan kondisi, dengan duduk yang nyaman gitu, baru kita klik dan kita bacain satu-satu pertanyaannya. Waktu aku bacain satu-satu pertanyaannya, believe me, aku ngerasa 1000 pertanyaan yang aku buka dari website yang aku bilang tadi ya, itu banyak banget yang keluar, dan bener-bener ada yang memang teorinya begitu gitu kan. Jadi memang ada di ujian. Jadi kalau kalian baca yang buka website yang aku kasih tadi, itu keluar ada, walaupun nggak persis banget pertanyaannya, tapi ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu, paling berubah beberapa pertanyaan aja. Dan aku pikir, dan aku waktu itu ambil ekstra waktu ya untuk ujian ya, karena aku pikir aku perlu nih ekstra waktu dari 30 menit jadi 45 menit kalau nggak salah. Dan aku masih punya waktu 12 menit sebelum aku klik selesai. Jadi lihat itu 12 menit yang aku lakukan adalah aku buka lagi, yang masih bisa aku buka, aku masih buka. Jadi di mana-mana yang aku nggak yakin, jadi aku baca lagi gitu. Udah nih, setelah aku baca lagi, aku buka lagi, aku lihat, aku kasih tanda ya nggak yakin. Aku lihat lagi, setelah di menit terakhir, aku udah bilang gini, udahlah, kelar kalau aku gitu kan. Aku itu nggak perlu aku klik, itu kelar sendiri. Terus ada tulisan di bawahnya gitu kan, cukup gitu. Terus tapi aku nggak aku lulus apa enggak, aku nggak tahu. Oke nih, selesai, aku berdiri. Terus ada pengawasnya yang di depan pintu, dia bilang gini, tandanya aku lulus. Seriusan? Itu bulu kuduk merinding kayaknya tuh, ya ampun gitu kan, semuanya itu beneran gitu kan, beneran gak nih aku lulus ya, masih beneran gak nih dari tanda itu. Terus aku bilang aku lulus gitu kan. Terus setelah beberapa waktu aku on the way pulang pakai kereta kan, perjalanannya 2 jam, aku telepon suamiku, ini kayaknya aku lulus. Oh selamat, karena itu tuh kayaknya perasaannya tuh banget gitu loh ya, kayaknya lepas gitu, karena 1,5 bulan perjuangannya. Lanjut dengan praktek. Jadi setelah aku lulus ujian teori, aku semakin semangat untuk belajar nyetir. Jadi aku tiap minggu 1 kali belajar nyetir. Dan aku ambil paket saat itu 1.500 sama udah termasuk sama ujian 1.500 euro waktu itu, udah termasuk sama ujian ya, ujian praktek ya. Dan kalau nggak salah itu kalau di luar paket 70 euro per 100 menit, 1.100.000 untuk per 100 menit. Aku ambil paket yang 1.500, udah termasuk sama ujian praktek. Oke, waktu berjalan, udah siap nih mau ujian di bulan Desember. Berarti aku punya 1,5 tahun dari tanggal bulan Juli aku lulus. Aku masih punya 1,5 tahun lagi untuk aku ujian praktek. Di bulan berjalan, les mobil berjalan bagus gitu kan. Aku udah siap mau ujian di bulan Desember. Tahukah saudara-saudara apa yang terjadi? Lockdown, bayangin, di hari kedua, 2 hari sebelum aku ujian praktek, ditutup sekolah mobil. Semua sekolah-sekolah tutup, termasuk sekolah mobil. Duit berjalan, waktu, udah tenaga pikiran dipakai, karena apa? Kan kita kan les mobil, kita juga cari waktu karena kerja gitu kan. Jadi kita juga cari waktu supaya kita bisa les tiap minggu gitu kan. Tutup sampai di bulan Maret. Jadi Januari,
Desember, Januari, Maret baru buka. Sementara aku ujian di bulan Desember, dicari lagi lah untuk bulan Maret. Nah, saat itu aku pikir udahlah aku mau ambil proof praktek. Jadi proof praktek itu praktek sebelum ujian yang benar ya. Jadi sebelum ujian sebenarnya kita ada proof dulu sama CBR-nya langsung. Jadi sama orang pengawasnya, mereka akan kasih masukan apa yang kurang. Aku pikir oke, aku ambil proof praktek ini gitu kan. Itu bayar lagi 150 euro. Jadi saat itu aku pikir ya udah, aku mau nih tanggal 2, aku udah dapet tanggal 2, aku udah dapet tanggal 2 Maret, kalau nggak salah tanggal 2 Maret ya. Tapi saat itu pemerintah menyatakan baru buka di tanggal 2 Maret. Jadi dan aku ujian praktek yang sebenarnya itu tanggal 30 Maret kalau nggak salah ya. Ya akhir Maret pokoknya. Jadi dalam waktu aku proof praktek ke praktek sebenarnya itu ada waktu sekitar 3 minggu lagi. Nah, sementara pemerintah buka, lockdownnya dibuka, itu tanggal dimana aku harus proof praktek. Tahukah apa yang aku lakukan? Aku bilang sama orang kantor, aku bilang sama mereka kalau tempat sekolah nyetir itu, aku bilang aku nggak mau diganti tanggal praktek aku yang sebenarnya. Walaupun yang orang guru les aku bilang gini, Sen, jangan diganti, mendingan kamu cancel aja karena proof praktek itu penting. Emang benar gitu loh. Tapi saat itu aku pikir ini tuh udah makan waktu gitu loh. Ya udahlah, tanggung, hajar sekalian. Jadi ini tuh semuanya hajar. Udahlah, hajar aja, maksudnya udah nggak apa-apa, eksamen aja gitu. Udah nggak apa-apa, ujian aja, karena buat aku kalau cari tanggal lagi, kalau misalnya di cancel yang tanggal 30 itu atau akhir bulan, mundur lagi, karena ini yang mundur udah banyak gitu loh. Yang karena di lockdown itu siswa-siswa yang mundur kan banyak, jadi cari lagi tanggal pasti dapat lagi bulan, bisa-bisa aku dapat bulan Juli gitu kan. Udah nih aku pikir aku tetap di akhir bulan Maret itu. Biarinlah apapun yang terjadi, aku mau tetap keep di tanggal itu. Sekolah les nyetir itu udah dari bulan apa gitu, ketunda-tunda cuma karena tutup pandemik gitu kan. Selama les nyetir itu banyak banget ya kalian harus terima aja lah pokoknya. Sebenarnya nggak semua bisa dapat cocok, dan aku ini guru les aku ini cewek ya, bayangin aja ya, dia tuh galak gitu loh. Mungkin kalau kalian nggak kuat, kalian bisa nangis atau nggak besok bisa cari guru yang lain gitu. Karena apa, memang mereka itu ya begitu gitu loh. Ayo fokus, lihat kiri kanan belakang gitu. Terus pernah aku giniin, Sandy, kamu itu kalau nanti kamu punya SIM nih ya, aku rasa kamu kena denda karena kamu selalu menyetir dengan kecepatan yang 110 jadi 120 gitu kan. Dia tuh selalu bilang, nih kamu nih dimarah-marahin lah, pokoknya diomelin lah. Tiap kali mau les nyetir tuh kayaknya ada aja. Aku udah siap nih ya, aku nenggak Panadol. Bayangin, Panadol aku tenggak karena aku nggak sakit pusing, nggak sakit apa-apa, cuma aku karena panik, dibilang panik enggak, gimana sih kalau mau ujian gitu ya, entah kenapa gitu rasanya beda gitu. Padahal sama guru les aja biasa aja, tapi karena sama orang baru di samping kita, deg-degan gitu kan. Datanglah tuh pengawasnya, perkenalkan diri, terus dia kasih tahu apa aja, kita bukain kap mobilnya, suruh kasih tahu apa aja, ini buat apa. Udah aku kasih tahu semua. Oke, kita mulai nyetir. Bayangkan, dia itu baik banget sebenarnya, orangnya baik banget. Itu dia istrinya orang Indonesia, dan dia bilang, oh iya, istri aku orang Indonesia tapi udah nggak bisa ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Oke gitu kan, pokoknya orangnya baik.
Udah nih aku nyetir, balik, keluar dari mobil dia bilang belum cukup, alias gagal. Udah bayangin aja ya, udah nunggu waktu lama, hari pertama bulan Desember di cancel, bulan Maret juga baru mau proof di di cancel. Pas hari ujian pertama pas dapat tanggal yang oke, gagal. Bayangin aja, dia bilang katanya aku terlalu hati-hati. Waktu aku masuk tol, aku di kecepatan 80. Bayangin aja, sebelumnya selama les nyetir, aku tuh kecepatan 100, 110, 120, 110, 115 gitu ya. Pada saat ujian, aku menyetir kayak kura-kura. Bayangin aja, kura-kura cuma 80 km per hour. Udah gitu aku ngambil ke tengah, terus gak ke kanan lagi. Ya aku sih tahu itu kesalahan aku ya, maksudnya ya udahlah, aku tahu itu aku salah gitu. Udah aku tahu itu aku salah, jadi ya udahlah gitu kan. Udahlah aku pulang. Ini aja gitu, pikiran aja, ini bukan akhir dari segalanya gitu kan. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini akhir dari isi dompet gua. Dalam hati aku ya, itu kan begitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja. Akhirnya aku telepon lagi kantor, berapa hari kemudian aku telepon lagi kantor, bisa nggak dapat tanggal secepatnya. Saat itu karena pandemik, semua orang, siswa-siswa juga banyak yang tertunda. Tapi aku mereka bilang kan kalau kamu gagal ujian praktek, kamu diprioritaskan untuk ujian berikutnya. Jadi aku pikir oke, aku telepon lagi kantor sampai jam setengah 11 malam. Aku bilang aku dapat tanggal berapa. Waktu itu aku dapat bulan Mei, kalau nggak salah aku dapat akhir Mei ya. Jadi 1,5 bulan lagi, 1 bulan, hampir 2 bulan aku dapat. Jadi aku usahain tiap 2 hari sekali aku tanya gimana ada tanggal terdekat. Pokoknya mereka itu langsung, oh say oke, Yunita, kita udah, kamu lihat email sekarang, saya udah booking di tanggal sekian gitu. Tapi pokoknya saya tetap cari tanggal dimanapun ada yang tercepat, saya masukin langsung nama kamu. Jadi itu aku juga aktif sampai setengah 12 malam aku teleponan. Karena apa? Karena kita dapat tanggal belum tentu dapat tanggal sama si guru les kita gitu loh. Walaupun orang kantornya, sekolah mobilnya udah kasih tanggal, tapi belum tentu kita bisa langsung okein. Karena apa? Kita juga harus telepon guru les kita kalau samain jadwal sama, karena kita pakai mobil guru les kita loh. Jadi kita itu harus samain tanggal yang kita punya dapat dari ujian sama tanggal si guru les itu. Bisa nggak dia free nggak, dia mobilnya siap nggak. Bayangkan itu tuh kayak ya ampun, itu tuh selama itu karena pandemi, jadi ya aku tuh pikir mundur-mundur lagi gitu. Sementara ujian aku tuh udah bulan Juli, aku takut berakhir gitu kan. Oke lah, aku berakhir mungkin 2022 gitu kan. Tapi aku pikir saat itu kalau bisa secepat mungkin aku lulus gitu loh. Jadi aku tetap aku tetap teleponin mereka, aku tanya ada lagi nggak tanggal sekian gitu loh, biar disamain schedule-nya sama guru les aku gitu kan. Aku aktif banget saat itu. Jadi nah, setelah aku dapat tanggal di bulan Mei itu, di pertengahan Mei apa akhir Mei gitu ya, 20 Mei apa 25 gitu, aku nggak ingat. Terus aku dibilang sama orang kantor, nanti kalau kita dapat lagi tanggal bulan April, kita akan kasih tahu kamu. Oke, berjalan, aku masih les tuh seminggu sekali ya. Oh enggak, aku nggak les. Aku bilang sama mereka, aku bilang sama guru les aku mau sisa 4 kali les kali aja. Sebelum saat aku udah dapat tanggal sekian, aku mau 4 minggu sebelumnya aku baru mulai les. Nah, di bulan awal Mei aku dapat telepon dari sekolah ini. Dia bilang, Sandy, kamu mau nggak di tanggal sekian gitu kan. Terus aku bilang, bisa nggak kalau misalnya dibookingin dulu gitu kan, karena aku harus sinkron sama guru les aku, dia bisa apa enggak. Jadi tuh sebenarnya kontak-kontakan, karena dia juga siswanya banyak gitu loh. Jadi kita nggak bisa gampang bilang oke, aku siap. Pada saat itu aku cuma bilang gini, pikir aku tanggal berapapun sebelum tanggal itu aku siap, karena
aku udah bilang sama manajer aku ya di tempat kerja, aku mau ujian mobil. Jadi anytime aku mau ambil libur, pokoknya kalian harus okein gitu loh. Dan manajer aku bilang oke, kalau kamu mau libur untuk ujian mobil, ya udah kasih tahu aja tanggal berapa. Jadi aku bilang sama sekolah mobil aku, tanggal berapapun, nggak perlu di hari-hari tertentu, aku siap buat ujian. Karena gitu susahnya mereka kalau kalian kerja dan nggak bisa kombinasi sama tanggalnya. Sementara tanggal dari mereka kan yang mau ujian banyak nih ya, yang mau ujian banyak. Jadi mereka kalau kalian nggak bisa di tanggal itu, dimasukin orang lain, dimasukin kasih nama orang lain, karena yang nunggu banyak gitu loh. Jadi saat itu aku pikir tanggal berapa aja ambil gitu. Nah saat itu aku juga kontak sama guru les aku, bisa nggak tanggal sekian? Dia bilang bisa. Dia bilang ada yang cancel nih, kamu mau nggak aku masukin 1 minggu setelah apa 8 hari setelahnya gitu ya. Aku bilang oh ya udah. Aku bilang aku siap gitu. Pada saat mau ujian aku juga lupa jam berapa, karena waktu itu aku yayain aja gitu kan. Aku dapat email tapi aku udah nggak baca lagi. Aku sampai di WhatsApp sama guru les aku, Sandy kamu itu 1 jam lagi ujian mobil ya, kalau nggak salah kita janjian di sini ya gitu kan. Karena waktu itu pandemik ya, nggak boleh lagi ada 2 siswa di dalam mobil, jadi kita ketemuan di mana gitu. Ujian, aku nggak tahu saat itu aku nggak panik seperti sebelumnya, aku relax, bahkan aku ngobrol sampai si pengawasnya bilang gini, kamu mau pakai musik nggak? Aku bilang oh iya deh aku pakai musik, mungkin itu bikin aku lebih relax gitu kan ya. Sebelumnya kan ngobrol banget tuh, karena kan dia istrinya orang Indonesia, jadi dia ngobrol. Nah yang kedua ini dia kamu pakai musik aja gitu kan kalau misalnya bikin kamu nyaman. Sampai bahkan aku bilang sama dia, kok sekolah ujian mobil di Belanda tuh lebih mahal loh dibanding negara-negara Eropa lainnya. Terus dia kasih tahu ya iyalah di sini pajaknya ini bla 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 bla. Jadi kita ngobrol gitu sampai parkir balik setelah ujian. Aku dibilang kamu cukup lulus. Yes, aku peluk, padahal ya saat itu pandemik, nggak boleh under half meter, 1,5 meter berdiri. Tapi aku peluk tuh si guru les aku, karena aku tuh aduh Tuhan lulus gitu kan. Walaupun ya saat ujian itu aku bikin kesalahannya oke nggak fatal. Waktu itu dia suruh aku parkir mundur, bisa lancar semuanya oke. Aku sesuai dengan apa yang pokoknya aku bener-bener fail lah. Pokoknya selama itu oke lah. Parkir, aku disuruh parkir paralel guys. Bayangin yang ujian pertama parkir paralel mulus, yang kedua 3 kali paralel 3 kali. Bayangin nggak, di Jakarta kan kita disuruh ada abang-abang tuh di belakang ya, minggir kanan bu stop gitu kan. Kan di sini kan enggak ya, jadi aku nggak terbiasa. Jadi padahal sih sebenarnya bayangin aja, selama ujian mobil itu parkir itu kosong, belakangnya 1,5 mobil itu kosong. Itu bisa 3 kali loh. Sampai si pengawasnya bilang gini sama aku, udah nggak usah parkir paralel deh gitu kan. Sampai aku pikir udahlah nggak lulus. Pas udah selesai parkir dia bilang lulus, cuma kamu nanti nggak usah parkir paralel. Nggak apa-apa, gue nggak parkir paralel asalkan gue lulus. Itu pikiran aku, ya ampun Tuhan, itu senang banget. Aku hitung-hitung, setelah itu aku hitung-hitung, aku habis 2.300 euro. 2.300 euro. Berapa sih 2.300 euro ya? 35 juta rupiah. Setelah itu aku hitung-hitung, itu karena dipakai karena pandemik juga ya. Jadi mundur, akhirnya aku harus les lagi, bayar lagi kan. Mundur, les lagi, bayar lagi gitu kan. Jadi dan nggak lulus juga gitu kan. Jadi ya begitulah info dan cerita, keluh kesah, tangis. Pokoknya intinya kalau kalian udah maju jangan mundur, terus maju. Ingat, ini tuh investasi seumur hidup. Kalian punya SIM di Belanda investasi, karena apa? Kalian bisa pakai terus sampai tua. Karena memang sekolah mobil nggak murah, dapetin SIM nggak gampang. Jadi kalau kalian dapat itu rasanya tuh aduh senang banget. Dan satu lagi ya, aku mau infoin kalian. Jadi dari aku lulus bulan Juli itu, kenapa aku pengen cepet lulus?
waktu aku lulus teori bulan Juli, bulan September aku tuh beli mobil, dan mobil itu udah parkir, setiap bulan aku udah bayar asuransinya. Setiap bulan itu udah bayar asuransinya. Jadi setiap bulan berjalan itu asuransi udah dibayar tanpa mobil dipakai gitu kan. Oke, ganti-gantian lah, suamiku kadang-kadang pakai mobil itu biar panasin aja gitu kan, biar tetap jalan gitu. Kadang-kadang gantian, kalau dia nggak mau pakai mobil dia pakai mobil aku gitu kan. Jadi aku tuh pengen banget supaya cepet selesai punya SIM, karena asuransi itu berjalan terus. Aku punya mobil di parkiran, sampai guru les aku bilang, Seidi jual aja tuh mobil kalau lu nggak lulus lagi gitu kan. Tapi ya puji Tuhan aku lulus gitu, aku senang, dan aku ngerasa perjuangan itu pasti Tuhan tolong gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang kita niatnya memang udah pengen, jangan mundur, tabung, siapin duit, siapin mental, siapin waktu gitu kan, dan percaya kalau ini itu investasi. Jadi kalau kalian pikir nggak lulus udahlah stop, kapan-kapan lagi, jangan, maju terus. Aku berharap video ini bisa jadi masukan. Kalian bisa, kalau kalian mau info tanya sekolah teorinya di mana ya, sekolah apa namanya, website, kalian bisa inbox aku di Instagram aku ya, nanti aku kasih tahu terus website yang aku pakai apa aja. Terima kasih, videonya udah lama banget nih aku ngoceh-ngoceh di depan ini nih. Kalau kalian nonton, memang ini video relate buat kalian. Semoga kalian lulus ujian, semoga juga nggak bayar mahal-mahal, dan tetap doa sebelumnya, dan minum panadol sebelum ujian. Atau kata orang makan pisang, aku nggak itu, tapi aku panadol ya, karena panas dingin kayaknya ya. Oke, thank you. Dan udah segitu aja deh ya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk ujian bikin SIM di Belanda ya. Dan do it.